dengan adanya masjid ini, warga kami termotivasi setidaknya senang sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah ini selain anjuran dari Rasulullah, juga dengan harapan mudah-mudahan dengan kita, rutinitas kita selalu memenuhi panggilan Allah saat adzan, kita diberi kemudahan rezeki insya Allah. Dan tentunya yang kita ingin adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Kabar syiar Islam. Nah, para pemirsa, mari kita simak kabar yang cukup menarik ini karena menyajikan sebuah informasi masjid tertua dan merupakan peninggalan Sunan Kalijaga dan masih lestari hingga zaman sekarang. Sementara itu yang masih dilestarikan adalah 4 pilar yang masih asli dari kayu jati seperti yang dapat kita tonton ini. Kemudian masjid ini juga memiliki serambi, juga ada beduk dan juga fasilitas lain yang telah diperlukan untuk para jamaah. Sementara itu, tiang-tiang yang dapat kita saksikan ini merupakan tiang yang masih asli yang dibuat sejak zaman dahulu, namun sudah ditinggikan. Untuk lebih lengkapnya, para pemirsa, mari kita simak. Ya, para pemirsa, pada liputan kali ini saya berkunjung di Masjid Sunan Kalijaga yang berada di Blimbing, Giri Sekar, Panggang Gunung gitu. Dan kegiatan jamaahnya juga selalu rutin dan ini menjadi bagian satu-satunya masjid yang bersejarah, di mana tadi setelah saya bersama tim mengikuti jamaah di dalam, ada hal yang cukup menarik karena masih ada peninggalan sejak dulu hingga sekarang. Sejauh mana para pemirsa, saya akan berbincang langsung dengan warga setempat bersama Pak Warno. Ya, halo Pak Warno. Ini ada masjid yang bersejarah, menurut kabarnya ini sebuah masjid peninggalan Sunan Kalijaga. Sama nih sih Pak, bisa diterangin? Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pas TV News yang kebetulan sore ini kami mampir dengan beliaunya dari acara ulang tahun Giri Sekar yang 106. Lalu kita mampir sholat di masjid kami, di tempat kami, di wilayah kami, daerah kami, yaitu Masjid Sunan Kalijaga, di mana masjid ini adalah masjid yang paling tertua di Kecamatan Panggang khususnya, dan ini menjadikan sebuah syiar kita bahwa disinilah tempat perjuangan Sunan Kalijaga berdakwah di tempat kami. Dan kalau kita lihat masih ada tinggalan berupa kubah, yang kubahnya itu sendiri nanti bisa dilihat itu kuno sekali, sehingga saya pribadi sebagai warga di sini, saya dari kecil dulu itu masih tanah ya, masih tanah. Jadi dulu pakai tanah, belum ada tikar, tapi pakai bambu sek-sek itu untuk ini alas sholatnya. Jadi dulu masih berupa tanah dan tiang, pinggirnya juga belum ditembok. Dan alhamdulillah beberapa tahun yang lalu oleh Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dipugar menjadi masjid yang seperti kita lihat sekarang ini. Untuk luas masjid ini berapa sih? Untuk luas ini sekitar 15 kali 12. Sekitar itu. Sekitar ya, sekitar itu. Jadi termasuk serambinya ya? Termasuk serambinya. Ya. Kalau ini kegiatan semacam ini apa sih yang menjadi bagian rutinitas? Rutinitas ya, pengajian rutin, TPA, dan bulanan juga ada kajian-kajian di masjid ini. Dan alhamdulillah cukup makmur. Terus ini yang menjadi ciri khas ada mustaqo atau kubah, dan di dalam itu ada tiang itu. Itu kayu apa itu?
kayu jati. Kayu jati. Mas asli ya. Masih asli itu, cuman ditinggikan ya, Oh. ditinggikan. Di ini ya, ompaknya gitu. Ya umpanya ditinggikan. Kalau dulu agak pendek gitu. Pesan Pak Warno dengan adanya masjid bersejarah untuk di tempat sini, tadi kan menyampaikan Bapak adalah tertua atau yang pertama kali di Giri Sekar. Ya, saya berharap mudah-mudahan dengan adanya masjid ini warga kami termotivasi setidaknya senang sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah ini selain anjuran dari Rasulullah, juga dengan harapan mudah-mudahan dengan kita rutinitas kita selalu memenuhi panggilan Allah saat adzan, kita diberi kemudahan rezeki insyaallah, dan tentunya yang kita ingin adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi masjid bersejarah menjadi bagian support mensiarkan Islam. Betul. Ya, terima kasih para pemirsa sudah menyimak kabar yang bersejarah ini, merupakan peninggalan yang dimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Warno. Terima kasih Pak Warno. Oke, Semoga terima kasih. jamaahnya semakin makmur ya. Amin. Selamat bertugas. Ini sebuah sumur peninggalan Sunan Kalijaga, menjadi bagian dari Masjid Sunan Kalijaga ya Pak ya. Ya, untuk sumurnya ini sepertinya lebar sekali Pak. Ini sedalam berapa airnya ini? Ini Atau sekitar kedalaman air? berapa ya Mbak dalamnya Mbak? Perakiraan ini. Waduh, dalam banget ya Pak ya. Ya sekitar Ya, 6 meter lebih ya Pak ya. iya 6 meter. Ya. Iya betul sama. Ini nggak pernah kering, Oh, uniknya nggak pernah kering. nggak pernah kering. Kalau Walaupun di kedalaman dalamnya air sekitar- kira-kira ya ke bawah masih sekitar 1,5 masih ya. 1,5 meter. Kalau musim kemarau panjang itu nggak pernah. Nggak pernah. Untuk mengairi berapa penduduk itu? Eh, ada setengah RT setengah RT. Satu RT-nya setengah RT berapa? Setengah RT sekitar 30 kakak. sekitar Berarti 15-an lah. oh, 15. Yang rutin ngambil untuk minum. ambil ke sini. kalau ini musim penghujan itu ini dia penuh nggak? Enggak penuh. Oh, penuh. Oh, sampai ini mengalir ya. Ini lingkungan sini menggunakan ini. Dan airnya sangat benih sekali. Ada cerita mungkin dari nenek moyang atau cerita zaman pembuatan ini dari kabarnya bagian dari Masjid Sunan Ya, Kalijaga. kalau yang jelas sumur itu tidak pernah dibugar, artinya tidak pernah didalamkan. Ya. Karena ada dulu di sebelah sawah sana itu ada juga peninggalan seperti ini, tapi dipugar, pengen didalamkan malah nggak keluar Oh, airnya. malah nggak keluar. Nah ini tidak pernah dipugar, artinya tidak pernah didalamkan, Jadi nggak. tidak pernah digali lagi gitu ya. Karena pengalaman ya kita menerima apa adanya pada zaman dulu. Jadi nanti kalau merubah malah airnya ya Mbak. Ya berubah gitu ya. Padahal sebelah sana sekitar 200 meter itu ada luang di sana itu. Oh, Ada luang. Itu nyampe Ya, secara logika posisi luang kan di bawah. Ya, Artinya ini di atas, Ya. di atas luang ya. ya, ya. Seharusnya air ini kan mengalir ke sini. Ya betul. Tapi Tapi ini nggak alhamdulillah pernah. tidak. Di barokahnya hingga sekarang. Ya, barokahnya. Jadi ini bagian dari masjid yang tadi itu Pak ya. Ya, dekatan Kemungkinan. dengan masjid Ya, ya, dekatan. yang sebelah. Jadi ini jaraknya nggak jauh ya. Enggak jauh, cuma berapa? 150 meter. Dengan air yang tadi sejernih yang Bapak sampaikan ini, sejauh mana warga untuk pengembangannya, untuk misalnya tadi kan setengah RT itu bisa dikembangkan lagi nggak misalnya sampai Ya. level? Karena sekarang sudah ada pump ya, Oh, sehingga yang mengkonsumsi ini ya lingkungan yang terdekat saja. Tapi yang orang jauh juga ada, artinya cuma ngambil untuk diminum saja. Kalau sini tingkat kapurnya gimana Mbak? Nggak kurangin. Jadi Oh. sini nggak ada oh kapurnya. nggak ada ini ya. Nggak ada kapurnya. Iya. Jadi nggak ada endapan gitu ya. Apa nggak ada. Jadi yang jauh mungkin kalau saya juga pernah ngambil di sini kalau untuk minum dulu, tapi sekarang enggak. Karena ada pump. Kira-kira air yang jernih tersebut bisa atau pernah dipakai untuk apa ya, semacam syukuran atau ritual barangkali ini Pak? Ya, Mungkin pernah. biasanya kalau untuk sedekah-sedekah aja. Oh. Sedekah sini kan ada sedekah lampu dan sebagainya. Tuh ngambilnya dari sini Iya. dulu ya. Berarti dulu masjid di sana tadi kalau ngambil air dari sini ya? Dulu, Kemungkinan. dulu zaman dulu ya. Zaman dulu. Ya,
Pak, terima kasih Pak. Titik air yang Allah berikan. Mudah-mudahan berkah tempat ini. Demikian para pemirsa, telah kami sajikan informasi yang menarik yang diberikan oleh Bapak Suwarno, warga setempat sekaligus juga orang yang menjadi agen air mineral yang satu ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Alhamdulillah sore ini saya kedatangan rencang teman kita yang tentunya saya sangat senang sekali. Saya bekerja di bidang usaha El Nino. Insya Allah ada kemanfaatan untuk warga kami yang ada di Bangka, dan ini sudah saya jalani sekitar 10 tahun. Produk kami yaitu Madania dan Celes. Kalau Celes itu produk itu sendiri. Nah, sementara ini saya panggang sama Santosari Purwosari. Ya tidak ini Pak, ya sekitar 500-700 gram. Ya enggak, kami bukan ini karena kalau ada kiriman ya kita kirim, kalau enggak ya kita santai terus tanaman. Ya, oke Pak. Oke, monggo Pak.